Dokter gigi di Bali ditangkap polisi karena buka praktik aborsi ilegal pada Senin 8 Mei 2023. Dokter bernama Iketut Arik Wiantara itu melakukan aksinya karena mengaku kasihan dengan masa depan pasiennya yang kebanyakan berstatus pelajar, mahasiswi, dan juga perempuan korban pemerkosaan. Pasien yang datang ini nggak hanya dari Bali, tapi juga dari luar kota. Informasi praktik Arik tersebar dari mulut ke mulut dan juga promosi secara online. Arik memberi tarif 3,8 juta rupiah dalam sekali praktiknya. Ia hanya menerima pasien yang kehamilannya maksimal 2-3 minggu atau janin yang masih berupa gumpalan darah yang nantinya akan dibuang ke kloset untuk menutupi aksinya. Setelah dilakukan penyelidikan oleh polisi, dokter gigi ini ternyata nggak terdaftar di Ikatan Dokter Indonesia alias IDI dan nggak pernah melakukan praktik dokter giginya. Arik pernah dipenjara selama 2,5 tahun pada 2006 dalam kasus yang sama. Kemudian pada 2009, Arik kembali berulah dan kembali dipenjara selama 6 tahun. Setelah bebas di tahun 2020, Arik membuka lagi nih praktik aborsinya. Tercatat Arik telah mengaborsi 1.338 perempuan. Buat yang belum tahu, aborsi dilarang keras di Indonesia, kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa. Di luar negeri pun masih pro kontra nih. Penentang aborsi berpendapat bahwa janin memiliki nilai kehidupan dan memiliki hak untuk hidup. Selain itu, ada juga keyakinan agama maupun moral. Sementara yang mendukung aborsi dilegalkan berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak dan keputusan atas tubuh mereka sendiri. Menurut lembaga Guttmacher Institute di Amerika Serikat, legal ataupun ilegal, aborsi tetap dilakukan di seluruh dunia. Negara yang membatasi aborsi membuat perempuan sembunyi-sembunyi melakukan aborsi dan mencari di tempat yang berbahaya. Diperkirakan ada 25 juta aborsi yang tidak aman terjadi setiap tahunnya di negara berkembang. Menurut WHO, aborsi di tempat yang gak aman ini jadi penyebab kematian ibu terbesar ketiga di seluruh dunia dan menyebabkan 5 juta kecacatan yang sebagian besar bisa dicegah. Kematian ini terjadi di negara yang tidak mengizinkan aborsi secara legal. Menurut WHO, langkah untuk menghindari aborsi di suatu negara yakni memastikan masyarakat mendapat pendidikan seksual, juga penggunaan kontrasepsi yang efektif, serta akses aborsi yang aman dan legal. Tingkat aborsi tertinggi ada di negara-negara yang membatasi kontrasepsi dan gak mendapat pendidikan seksual. Gimana nih kalau menurut kalian soal aborsi ini? Komen ya!